Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman semua yang kemarin belum bisa hosting ya di Indo website yang versi gratis. Oke, kali ini akan saya coba berikan tutor singkatnya. Yang pertama, teman-teman masuk dulu ke Indo website Co.id. Berikutnya, jika sudah muncul halaman websitenya, klik login. Bagi teman-teman yang belum mendaftar, bisa klik daftar ya. Bagian akun, lalu daftar. Tapi jika teman-teman sudah punya akun, silakan teman-teman login melalui akun yang sudah didaftarkan tersebut. Itu saya coba untuk login. Oke, untuk ini karena saya pakai 2FA ya, autentifikasi 2 faktor. Jadi kalau teman-teman nggak pakai juga nggak apa-apa. Ini untuk menambah keamanan saja. Nah, ini adalah halaman dashboard ketika teman-teman sudah masuk ke halaman di websitenya, akun teman-teman ya. Di sini saya memang sudah punya satu layanan hosting dan domain. Kebetulan kalau teman-teman baru membuat akun, ini biasanya nggak ada pilihan ini ya. Jadi masih nol, sama kayak ini nol semua. Jadi jangan risau. Jadi teman-teman yang baru punya akun, teman-teman bisa pilih yang order new service di bagian shortcut ini ya. Klik, lalu pilih hosting gratis untuk percobaan. Ada di bagian menu kiri bawah ya, nomor 3 dari bawah kalau nggak salah ini. Ada hosting gratis. Nah, di sini ada di space ya, di space yang Rp 0 rupiah. Kemudian jika teman-teman pilih yang paling bawah, ini adalah pengalihan dari tanpa mengalihkan apa namanya domain ke sini. Artinya masih tetap domain masih di website utama ya. Jadi kita pakai ini aja yang paling bawah. Nah, untuk ekstensinya ini pindahkan di paling kanan. Kita tarik aja, taruh sini. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa klik use. Tunggu hingga selesai. Setelah muncul seperti ini, di tampilan seperti ini, pilih check out. Nah, berikutnya ini adalah lembar verifikasi data ya. Dan teman-teman scroll aja ke paling bawah. Lalu checklist I have already and agree
to term and service checklist, lalu klik complete order. Nah, ini statusnya masih pending ya. Status masih pending. Kenapa? Karena ini biasanya kita harus mengalihkan dulu name server yang ada di domain Asia, di domain kita, dialihkan ke ini website. Biasanya ini ada email ya, teman-teman. Nah, untuk mempersingkat saja, pada bagian ini, name server, ya, jadi kita bisa isi name server yang ada di dalam hosting ya. Kita bisa cek di bagian hosting yang ini. Kita klik free account-nya ya. Sambil proses ini ada loading. Nah, ke bagian bawah ini ada keterangan name servernya adalah free1indiwebsite.net. Nah, ini akan kita pasang di dalam domain Asia atau domain milik kita. Ini caranya gimana? Yang pertama, name server ini dari free1.net ini kita copy ya. Kita copy. Berikutnya kita pastekan. Ini anggaplah ini dashboard ya. Jadi kalau pertama kali login, teman-teman bisa ke sini di menu domain aktif ya. Nah, jika hasil propagasi selesai, teman-teman bisa melihat di bagian ini udah tidak berwarna kuning lagi ya, statusnya sudah aktif. Namun ini langkahnya memang begitu lama dan ini video saya percepat ya supaya tidak memakan banyak waktu. Namun ketika teman-teman untuk mengaktifkan ini, teman-teman harus chatting dulu ke bagian customer service ya di bagian bawah sini. Tanyakan dan sudah mengkonfirmasi bahwa statusnya sudah pending gitu ya dengan nama domain teman-teman. Setelah itu baru akan diaktifasi oleh tim di website. Berikutnya akan dikirimkan email ya dengan detail layanan hosting gratis gitu ya. Kalau sudah pasti ini aktif dan kita cek juga di DNS checker ya. Kita cek ini pasti statusnya udah checklist semua tuh karena sudah diaktifasi oleh provider atau Indo website ya.
Kalau sini sudah, berikutnya kita coba login ya ke control panel atau login to control panel. Klik di bagian ini. Nah, teman-teman akan diarahkan ke halaman control panel atau CWP. Nah, di bagian ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kalau kita mau upload atau hosting website yang sudah jadi ya. Catatannya sudah jadi. Kalau masih dalam perbaikan, saran saya perbaiki dulu di eh, SAM ataupun di Windows lokal. Yang pertama yang dibuat adalah database. Teman-teman pilih menu database, lalu pilih MySQL Manage. Di sini kita akan membuat database-nya terlebih dahulu. Jika seperti ini, pilih bagian Add New Database ya, sebelah kanan ini. Berikutnya, kita masukkan misalnya web aja. Berikutnya di karakter setnya kita buat default saja ya. Untuk select or create a new user, kalau teman-teman mau langsung membuat usernya, itu boleh juga di sini. Pilih create a new user. Tapi kalau misalnya mau dibuat secara terpisah juga tidak masalah. Untuk memperhemat waktu, saya rasa kita buat langsung saja di sini ya. Create a new user. Jadi tampilannya akan seperti ini. Berikutnya kita buat usernya bisa dengan nama yang sama supaya nggak sulit ya. Berikutnya di sini ada rekomendasi password. Kita coba copy aja dulu. Kita pakai ini aja. Saya taruh di sini ya sementara. Berikutnya pilih bagian privilege ini, privilege. Klik ya pada bagian tombol panah di sebelah kanan. Kalau sudah, teman-teman checklist bagian struktur. Pastikan ini terchecklist semua ya. Kalau sudah, kita klik save. Nah, ini sudah berhasil ya. Jadi nama database-nya ini, terus nama usernya juga ini, dan passwordnya yang saya simpan tadi. Ini akan digunakan untuk menghubungkan website kita ke dalam database yang kita akan setting nanti. Oke, berikutnya kita coba upload dulu filenya. Yang pertama, kita klik bagian file manage atau file management. Pilih file manager. Ini akan otomatis dibuka page baru ya. Berikutnya klik public HTML. Di sini tempat kita hosting nantinya. Nah, untuk yang index HTML ini kita hapus saja. Kita hapus ya. Nah, berikutnya kita upload file. Sebelumnya pastikan filenya sudah dibentuk dalam zip ya. Kita coba dulu, misalnya saya punya file bernama proyek web ini ya. Proyek web ini sudah saya buat zip dan ukurannya 34 MB. Dan pastikan tidak melebihi 100 MB karena maksimal disk space kita itu 150 MB. Saya akan pakai ini nanti. Caranya klik kembali ke sini ya, klik upload. Lalu klik select. Lalu pilih lokasi di mana website kita disimpan di lokal ya. Biasanya ada yang di D, ada yang di C. Kebetulan saya di C. Pilih SAM yang biasa kita gunakan. Pilih htdocs. Kebetulan saya sudah langsung buatnya di sini ya. Sudah saya buat zip. Pastikan ini saya coba buka dulu ya. Klik kanan, saya buka dulu, open. Dipastikan untuk proyek web, karena ini saya menggunakan CI3 ya. Jadi pastikan ada file application di dalamnya, ada aset untuk konten webnya atau gambar-gambar atau CSS yang kita punya. Berikutnya ada file system, ada file bawaan CI3 ya. Git ignore ini sebenarnya kita bisa hapus juga.
Ini terus ini kita hapus saja ya. Coba kita biarkan saja deh. Terus ada file htaccess, ada composer JSON, ada index ya, paling penting itu ini index, terus system asset application. Pastikan ini ada di dalam project web yang sudah berbentuk zip. Berikutnya saya close ya. Ini setelah kita pastikan sudah ada semua di dalamnya, kita pilih, lalu pilih open. Tunggu hingga proses selesai, biasanya berwarna hijau kalau filenya sudah terupload semua. Oke, sudah berhasil. Kita close ya. Nah, di sini akan muncul bernama project web ya. Berikutnya kita geser ke kanan, di sini ada tombol ekstrak atau decompress, klik. Ini akan mengekstrak file. Tunggu hingga selesai sampai muncul folder baru di sini ya. Nah, ini sudah muncul. Nah, karena saya sudah mengekstrak, karena ini versi gratis ya, jadi limitnya 150 MB, maka yang bentuk zip ini saya hapus saja untuk mengurangi space. Nah, berikutnya kita akan pindahkan bagian web aslinya di luar ya, supaya langsung diakses dalam rootnya. Kita klik 2 kali di sini, lalu klik, kita pastikan konten ini semuanya terblok ya, dengan cara tekan kontrol lalu klik satu-satu filenya sampai berwarna agak biru seperti ini, lalu pilih move atau pindahkan. Kita pindahkan langsung ke public HTML saja. Kita klik di sini public HTML, lalu pilih move selected file, klik, dan secara otomatis dia akan sejajar dengan project web. Karena project web ini sudah tidak digunakan, maka kita hapus saja. Oke, jadi strukturnya ini ketika masuk ke public HTML sudah otomatis akan masuk ke dalam file websitenya. Lalu apa saja yang kita setting di dalam file web setelah berhasil diupload? Yang pertama kita setting adalah bagian database ya. Bagian database kita buka di application, di dalam config, lalu file database. Kita klik ya, lalu kita edit bagian kanan, edit content. Nah, database ini kita isi dengan database ya, nama database yang kita buat. Kita kopikan, kita paste di bagian username dan nama database-nya. Nah, untuk bagian password, pastikan yang kita simpan tadi belum hilang ya. Kita copy, kita pastikan bagian passwordnya. Kalau sudah, kita klik save. Nah, ini sudah tersimpan ya. Database sama username ini sama ya. Lalu kalau sudah tersimpan semua, kita kembali ke menu config. Di config ya. Di tab sebelumnya ada config, terus edit content. Nah, ini rata-rata semuanya menggunakan ini ya. Jadi untuk ininya kita ganti menjadi nama website atau nama domain yang sudah kita punya. Nah, seperti ini. Kita coba pakai HTTPS ya. Nah, ini adalah kode URL yang kita punya. Berikutnya kita save lagi. Ini kalau sudah, kita close ya. Berikutnya kita coba akses ke database. Tadi yang kita setting ini adalah setting koneksi antara database dengan file websitenya atau dengan websitenya. Nah, sekarang kita belum punya isi
data di dalam database. Kita belum punya tabelnya. Cara ngeceknya gimana? Kembali ke menu sebelumnya. Di bagian database ada PHP My Admin. Ini untuk ngecek apakah ada isinya atau belum. Nah, karena saya baru buat, jadi tadi ya username-nya yang kita copy tadi. Kita username pastikan di sini. Terus passwordnya kita kopikan juga dari sini. Oke, kalau sudah di sini ada kode via web. Kita buka, ini masih belum ada tabelnya. Nah, pastikan teman-teman sudah mengekstrak atau mendownload tabel atau database yang berada di lokal. Caranya bagaimana? Caranya kita coba akses dulu di localhost php myadmin ya, enter. Pastikan di project web kita ini, yang project web ini kita ekspor dulu, ekspor. Terus kita go, ya, ini bentuknya SQL ya. Sampai di sini ada bentuk project web download. Nah, ini akan kita ekspor. Lalu kembali ke bagian database atau tabel yang ada di hosting ya. Kita klik bagian kode website ini. Kita klik import. Kita ambil dari hasil downloadan tadi. Kita ambil dari download. Nah, di sini ya project web. Kita open. Lalu kita go. Nah, ini sudah masuk tabelnya. Ada tabel siswa dan tabel user ya. Ini sampel aja, nanti bisa dimodifikasi. Berikutnya ini sudah masuk, kita coba akses dulu ya. Nah, di sini ada error invalid path. Nah, untuk error invalid path ini biasanya ada di file session driver ya. Ini bisa diperbaiki. Nah, ini berada di mana? Di file ya. Kita coba di file manage, file manager, terus kita masuk ke bagian public HTML, pilih application, pilih config. Nah, di bagian config ini kita edit ya, edit. Di sini kita search aja ya, Ctrl F, terus ses underscore. Nah, kita cari di bagian bawahnya ada, nah ini di baris ke 390 ya. Ini teman-teman ganti aja ini, dan pastikan ini kode titik komanya dihapus satu. Kalau sudah, kita simpan aja. Ini perubahannya tadi ada di 390 ya, baris ke 390 di bagian application config.php. Kita coba reload, apakah berhasil? Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Oke, untuk hosting kali ini sudah cukup ya. Apabila ada yang ditanyakan, bisa nanti komentar di video ini, bisa melalui WhatsApp ataupun di mana video ini disebarkan. Terima kasih, saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.